Pernahkah kalian ngebayangin, ada beberapa negara yang wilayahnya itu terbilang luas, tapi enggak semua wilayahnya itu ada penduduknya. Bahkan, sebagian besar penduduknya hanya menempati titik tertentu, sehingga hanya wilayah itu saja yang padat penduduk. Sebetulnya ada beberapa contoh negara yang bisa kita lihat, semisal Australia, Selandia Baru, Libya, Mongolia. Mimin hampir mau ngebahas semuanya dalam satu pembahasan, tapi Mimin rasa kita memang harus membahas masing-masing negara dalam pembahasan tersendiri. Nah, kali ini, Mimin mau ngebahas negara yang dijuluki Great White North. Kita memberikan julukan negara ini sebagai negeri pecahan es, yaitu Kanada. Simpel aja, kita bisa bahas bagaimana pembagian wilayah Kanada, yang mana hal ini bisa dikaitkan dengan kondisi geografisnya, sehingga kita bakal melihat wilayah mana yang paling padat penduduk, sekaligus mendapatkan alasan kenapa sebagian besar wilayah Kanada itu kosong. Kanada memiliki total luas wilayah sekitar 9,9 juta kilometer persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar di dunia pada urutan ke-2. Kalau mau dibuat perbandingan ya, sama seperti 5 kali lipatnya luas negara Indonesia. Kalau segede ini, sudah pasti dong, banyak orang yang tinggal di sini. Tapi, apa iya? Ini adalah garis 49 derajat lintang utara. Nah, sebagian perbatasan antara Kanada dengan USA atau Amerika Serikat berada tepat di garis ini. Tahu apa fakta unik dari garis ini? Sekitar 72% populasi penduduk Kanada tinggal di bawah garis ini. Oh, kita bisa buat lebih jauh lagi. Di sini, 50% populasi di Kanada tinggal di sini. Daerah yang lebih selatan daripada garis 49 derajat lintang utara. But, why? Kunaon? Kenape? Wilayahnya luas, tapi sebagian besar penduduknya justru hanya menempati sekitar 5% dari keseluruhan wilayah. Coba kita lihat pembagian wilayahnya. Kanada itu terbagi menjadi 10 provinsi dengan 3 wilayah teritori. 10 provinsi itu adalah British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Nova Scotia, dan Prince Edward Island. Sementara itu, 3 wilayah teritori berada di sebelah utara. Ada Yukon, Northwest Territories, dan Nunavut. Sekarang, bagaimana wilayah geografisnya? Sebagian besar penduduk Kanada itu tinggal di wilayah selatan. Apa karena sebagian wilayah Kanada itu memiliki suhu yang dingin ya? Apa kau sangat ingin mengetahuinya? Iya. Iya. Kelamaan. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Kalau kita melihat wilayah geografis Kanada sekilas, kayaknya kalian udah bisa menebak kenapa kebanyakan penduduk di Kanada itu lebih memilih untuk tinggal di sebelah selatan. Sebagian besar wilayah utara diselimuti oleh es dan permafrost. Permafrost sendiri adalah tanah yang membeku, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Kita bisa menyebut permafrost dengan istilah ibun abadi. Well, tapi apakah hanya itu? Iklim yang dingin memang menjadi salah satu faktor utamanya. Tapi, ternyata ada faktor lain. Canadian Shield. Sebuah wilayah geografis di Kanada yang mencakup sebagian besar wilayah Kanada. Masalahnya adalah, wilayah Canadian Shield merupakan wilayah dataran tinggi dengan kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk sektor agrikultur dan kurang cocok untuk menopang kehidupan manusia. Canadian Shield ini mencakup hampir sebagian besar wilayah Kanada. Itu berarti ya, sebagian besar wilayah Kanada memang kurang cocok jika digunakan sebagai lahan pertanian ataupun kegiatan beternak. Dan sekiranya kurang cocok juga
kalau harus membangun kota-kota besar di wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah Kanada yang cocok untuk aktivitas pertanian ataupun peternakan, atau sektor agrikultur ya, berada di sebelah selatan. Lebih tepatnya, wilayah yang dekat dengan perbatasan Amerika Serikat. Bahkan kalau kita lihat peta persebaran populasi di Kanada, kita bisa melihat wilayah dekat perbatasan inilah yang paling padat penduduk. Pada bagian ini, termasuk dalam wilayah Canadian Prairies. Prairies sendiri artinya adalah padang rumput. 3 provinsi yang termasuk dalam sebagian besar Canadian Prairies adalah Provinsi Alberta, Saskatchewan, dan Manitoba. Terutama untuk sebagian wilayah di sebelah selatan. Nah, sekitar 80% wilayah produksi agrikultur di Kanada berada di selatan Canadian Prairies. Jangan kira keseluruhan wilayah Canadian Prairies itu cocok untuk agrikultur ya. Kita harus ingat, hanya di sebelah selatan. Lalu kenapa agrikultur? Apakah sektor ini sebegitu pentingnya ya? Sudah pasti. Dilansir dari Fox.com, seorang sejarawan Kanada yang bernama William Lewis Morton mengatakan, sektor agrikultur itu dapat memunculkan jaringan padat desa, kota kecil, dan kota besar. Menurut Mimin sendiri, maksudnya itu sektor agrikultur memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembangunan di Kanada, bahkan pembangunan di sekitar wilayah sektor agrikultur. Sehingga cukup masuk akal juga kalau sektor industri banyak dibangun dekat perbatasan dengan USA, karena daerah sekitar perbatasan itu udah ada penduduknya. Hal ini juga berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan desa dan kota, yang kebanyakan dibangun dekat perbatasan dengan USA. Makanya di sebelah selatan Canadian Prairies, tepatnya di garis perbatasan ini, populasinya semakin bertambah. Dan seperti yang kita lihat sekarang, pada peta persebaran populasi. Salah satu wilayah yang padat penduduk ada di sekitar garis perbatasan dengan Amerika Serikat. Sebut saja kota Calgary dan Edmonton, yang berada di Provinsi Alberta. Yang mana kedua kota ini termasuk dalam 5 besar kota paling padat penduduk di Kanada. Tapi hey, itu belum menjawab kenapa daerah ini juga padat penduduk. Sebenarnya, ada faktor wilayah geografis juga di sini. You see? Kalian lihat, ada 5 danau. Terus kenapa, Min? Kelima danau ini disebut Great Lakes. Satu persatu, danau ini bernama Danau Superior, Danau Huron, Danau Michigan, Danau Ontario, dan Danau Erie. Di antara kelima danau besar ini, hanya Danau Michigan yang enggak berada di perbatasan Kanada dengan USA. Mimin sempat singgung di awal, kalau sekitar 72% penduduk Kanada tinggal di bawah garis 49 derajat lintang utara. Di daerah sini. Bahkan 50% populasi di Kanada tinggal di bagian paling selatan lagi. Hal ini ada hubungannya sama kehadiran Great Lakes. Pada bagian sejarahnya, di daerah Amerika Utara, waktu itu belum ada jalan raya, belum ada highway, apalagi busway. Jalur transportasi itu lewat perairan. Ini adalah Sungai St. Lawrence. Sungai ini memiliki peran penting sebagai penghubung Samudra Atlantik dengan Great Lakes. Sungai ini menjadi akses yang mempermudah ekspedisi ke bagian tengah Amerika Utara. Nah, kota seperti Quebec dan Montreal dibangun dekat Sungai St. Lawrence. Karena pada bagian sejarahnya, sungai ini menjadi jalur akses yang penting untuk transportasi dan mudah dijangkau, sehingga menjadi lokasi yang strategis untuk pembangunan kota. Dan seperti yang kita tahu, Quebec dan Montreal termasuk kota-kota besar di Kanada. Sudah pasti kebanyakan orang tinggal di sana. Dan juga, daerah di sekitar Sungai St. Lawrence termasuk daerah yang cocok untuk kegiatan agrikultur. Ibu kota Kanada, yaitu Ottawa, dibangun dekat dengan Sungai Ottawa, yang mana sungai ini juga masih nyambung sama Sungai St. Lawrence. Sungai St. Lawrence terhubung dengan Danau Ontario. Kota dengan populasi terbanyak di Kanada, yaitu Toronto, dibangun dekat Danau Ontario. Tapi bukan cuma Toronto, kota-kota lain seperti Hamilton, Oshawa, Mississauga, Oakville, dan beberapa kota lainnya dibangun dekat Danau Ontario. Hal inilah yang mengakibatkan kenapa populasi Kanada paling padat itu berada di sini, dekat dengan Danau Ontario, pada bagian selatan Provinsi Ontario.
yang mana kebetulan wilayah selatan itu berada di bawah garis 49 derajat lintang utara. Selain karena akses lewat perairan itu lebih mudah dijangkau, dan daerah tersebut cocok untuk sektor agrikultur, kehadiran Great Lakes juga memiliki peranan penting. Ketika musim panas, Great Lakes dapat menyerap panas dan mendinginkan udara. Suhu yang panas itu disimpan, dan kemudian dipancarkan saat musim gugur. Itu artinya, saat menjelang musim dingin, Great Lakes dapat menghangatkan udara. Sifat ini merupakan penyangga suhu. Sifat penyangga suhu ini menghasilkan daerah yang disebut fruit belts, atau sabuk buah, di mana daerah ini menjadi daerah yang subur untuk buah-buahan. Selain itu, di daerah sekitar Danau Michigan dan Danau Erie juga menjadi tempat yang pas untuk produksi minuman anggur, semacam wine. Jadi tidak heran, berkat sifat penyangga suhu ini juga, daerah perkotaan paling banyak dibangun dekat dengan Great Lakes, terutama dekat Danau Ontario. Sebentar, berarti bagian utara Kanada itu benar-benar kosong gitu? Well, nggak juga sih. Masih ada daerah pemukiman yang dibangun pada bagian utara Kanada. Misalnya aja Yellowknife, yang merupakan ibu kota Northwest Territories. Atau Whitehorse, yang merupakan ibu kota Yukon. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.